melakukan kegiatan yang disebut business matching, merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat daya saing UMKM dan IKM Jakarta dalam pengadaan di pemerintahan. Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian yang konsisten melakukan kegiatan seperti ini. Harapannya tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga penguatan ekosistem UMKM. Salah satu bentuk kontribusi nyata yang dilakukan untuk mendukung industri dalam negeri adalah dengan membeli dan menggunakan produk produsen lokal ini. Nah, kebijakan tarif yang diumumkan oleh pemerintah Amerika memang memicu ketidakpastian, baik dari ekonomi maupun dengan kebijakan di tingkat global. Situasi ini jujur agak berdampak pada pasar dunia, terjadi pelemahan nilai tukar, gangguan rantai pasok, hingga banyak korporasi atau menahan investasi maupun ekspansinya. Data BPS tahun 2024 menunjukkan sektor industri menyumbang 11,49% produk domestik regional atau bruto Jakarta, terbesar kedua setelah sektor perdagangan. Kemudian pemberdayaan industri Jakarta harus terus ditingkatkan sejalan dengan visi Jakarta ke depan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Kemudian percepatan penggunaan produk dalam negeri membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan akselerasi dari seluruh pihak. Saya mengajak semua pihak untuk memprioritaskan produk dalam negeri minimal 80% dalam belanja barang dan jasa. Kemudian kita mendorong percepatan realisasi investasi baru dan ekspansi investasi existing di Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada mau bertanya. Cukup? Pak Wagub, ya. apa saran buat pelaku UMKM untuk menghadapi situasi ekonomi global yang saat ini? Tentu yang namanya produksi tidak boleh berhenti, karena setiap produksi pasti ada pasarnya. Khususnya misal pemerintah DKI akan memulai banyak pembangunan. Di sini pasar yang cukup besar. Karena itu kita memberikan persyaratan komponen barang produk harus dalam negeri. Nah, ini bagian dari pasar. Untuk inilah bisnis matching ini dilakukan. Yang perlu ditingkatkan pelaku UMKM khususnya di Jakarta apa? Oh, tentu kualitas dan meningkatkan daya saing. Yang nggak bisa dihindari adalah kita bersaing dengan global, kan. Artinya kualitas harus ditingkatkan dalam kaitan mempertahankan persaingan itu sendiri. Gitu. Betul. Ya, ini kan salah satu usaha. Kegiatan ini harus dilakukan terus dalam rangka untuk, kalau kita bisa mempertahankan saja udah cukup baik, kan. Tapi kalau memang bisa ditingkatkan lagi, itu sasaran kita. Tapi kan kita tahu nih, sekarang bahasanya tadi saya sampaikan, ekonomi global tidak terlalu baik-baik saja. Ini ada dampak, karena mungkin komponen sebagian dari 20% masih ada komponen import, kan. Tapi lokal harus 80% menjadi syarat utama. Itu persyaratannya. Oke? Ya. Soal rusun Jagakarsa kemarin kan Pak Wagub bilang rasa Singapura. Tapi ini ternyatanya ada tidak lolos verifikasi, Pak. Pendaftaran 337 orang itu kenapa? Ya, tentu ini berebut, Mbak. Itu di sana kapasitas 3 tower mungkin 800. Luar biasa animonya. Terpaksa harus berebut. Berebut ya terpaksa namanya. Seleksi, kan. Dan semuanya seleksi dengan semua sirukim namanya. Dengan sistem. Nggak ada kedekatan, nggak ada kenal-kenalan lagi. Itu saya jamin. Ya, tapi ya. Udah, artinya untuk gitu. Isu lain kemarin ketemu Pak Anies bahasa apa, Bang? Di mana? Iya, betul. Saya kemarin kan silaturahmi halal bihalal dengan beberapa kiai, ulama, habaib. Memang selalu setiap sambutan Bang Anies datang. Makanya saya bilang setiap Bang Anies datang pasti saya harus pulang. Tapi artinya nggak apa-apa. Beliau paham karena situasi ini begitu. Sampai dia bilang udah dulu gantian. Lo sekarang yang banyak pergi, gue banyak mau istirahat aja katanya. Oke ya, yuk terima kasih ya. Terima kasih Bang Dul. Jangan lupa subscribe ya.